Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan bahas beberapa soal tentang GGL induksi. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas ya. Yang pertama, sebuah kumparan terdiri dari 20 lilitan menghasilkan perubahan fluks magnetik dengan persamaan Pi sama dengan 4T kuadrat plus 2T plus 6. GGL induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 detik adalah titik-titik. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Dari atas 20 lilitan berarti itu adalah N sama dengan 20 lilitan. Perubahan fluks magnetik dengan persamaan Pi. Ini adalah Pi ya. Ini adalah durasi Pi sama dengan 4T kuadrat plus 2T min plus 6. GGL induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 detik, T sama dengan 2 sekon, maka GGL induksi dengan titik-titik. Nah, rumus GGL itu adalah rumus GGL induksi akibat perubahan fluks magnetik adalah min N dikali delta flux per delta T. Nah, karena di sini fluksnya itu dalam fungsi waktu, ini artinya fluks sebagai fungsi waktu ya. Fluks sebagai fungsi waktu. Artinya fluksnya itu berubah terhadap waktu. Misalnya saat 1 detik nilai fluksnya berapa, saat 2 detik nilai fluksnya berapa, itu maksudnya. Nah, karena di sini berubah terhadap waktu, maka notasi delta T, delta flux per delta T ini bisa kita ubah menjadi min N-nya tetap, delta flux per delta T kita ubah menjadi turunan, yaitu d flux per dt. Nah, d flux per dt ini artinya turunan fungsi flux terhadap waktu ya. Jadi fungsi flux ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, kita cari dulu turunannya. Kita cari dulu d flux per dt nya itu. Maka d flux per dt sama dengan d dt, masukkan fungsi fluxnya 4T kuadrat plus 2T plus 6 ya. Maka d flux per dt sama dengan, nah ini seperti turunan biasa ya di kelas 12 bab turunan. Berarti ini bagi buat yang lupa, caranya menurunkan harus seperti ini. Nah, pangkatnya kita turunkan ke bawah kali dengan koefisien di depannya. Berarti ini 4 kali 2, T nya tetap. Setelah itu pangkatnya kita kurangi 1, 2 kurang 1, plus ini T tidak ada angka di atasnya, berarti ini T pangkat 1 ya. Maka ini kalau diturunkan menjadi 2 kali 1 T pangkat 1 kurang 1. Nah, turunan dari angka adalah 0 ya, tidak usah ditulis. Pokoknya setiap ada angka tanpa huruf kita turunkan nilainya 0. Seperti itu. D flux per dt sama dengan, ini kita operasikan biasa, 4 kali 2 8, T pangkat 2 kurang 1 artinya 41, T 8T plus 2. 2 kali 1 2, T pangkat 1 kurang 1 adalah T pangkat 0. Nah, di eksponen kita tahu bahwa apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ini menjadi 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kali 1 itu hasilnya 2. Nah, ini adalah nilai d flux per dt nya. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi ke sini. Kita substitusi ke persamaannya. Min N, d flux per dt nya kita ganti dengan nilai ini, dikali 8T plus 2, isikan tanda kurung.
Nah, baru kita cari GGL saat T sama dengan 2 detik. Kita ganti T-nya dengan angka 2. Masukkan nilai N-nya. Nilai N-nya adalah 20. Dikali 8. T-nya tadi adalah 2. Ditambah 2. GGL sama dengan min 20. 8 kali 2 adalah ini 16 tambah 2. GGL sama dengan min 20 kali 18. GGL sama dengan min 360 volt ya. Nah, ini tanda min ini artinya dia GGL yang dihasilkan itu berlawanan dengan perubahan flux penyebabnya ya. Ini sesuai dengan hukum Lenz ini. Ini tanda min ini gini didapat dari persamaannya hukum Lenz gitu. Nah, kalau misalnya ini soal ABC, kalau nggak ada pilihan yang isi negatifnya, kita boleh berikan tanda mutlak ya, biar negatifnya hilang. Maka ini GGL nya menjadi 360 volt. Nah, ini adalah nilai GGL saat T-nya sama dengan 2 detik. Jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah kumparan yang terdiri atas 100 lilitan dengan luas 400 cm persegi berada dalam medan magnetik homogen 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika medan magnetik berubah sehingga dalam selang waktu 0,01 sekon menjadi 0, maka GGL induksi yang timbul adalah titik. Nah, di sini diketahui jumlah lilitannya adalah 100 dengan luas A besar 400 cm persegi sama dengan, kita ubah ke meter persegi ya, 400 kali 10 pangkat min 4 meter persegi berada dalam medan magnetik homogen. Berarti itu adalah B1 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Medan magnetik berubah sehingga dalam waktu, berarti itu adalah delta T, dalam selang waktu 0,01 sekon, itu sama aja dengan 10 pangkat min 2 sekon ya, menjadi 0. Maka B2 nya sama dengan 0. Maka GGL yang timbul, di GGL yang timbul sama dengan titik-titik. Nah, kita gunakan rumus yang ini, min N delta flux per delta T. GGL sama dengan, nah kita tahu bahwa rumus flux magnet itu adalah B kali A kali cos alfa. Nah, karena di sini tidak diketahui nilai alfanya berapa, nilai sudutnya, maka kita anggap dia sejajar ya. Kita anggap nilai cosnya itu nilai alfa itu 0, maka karena cos 0 adalah 1, maka ini menjadi flux sama dengan B kali A saja. Nah, kita substitusikan ke sini. Min N delta fluxnya ganti dengan B kali A per delta T. GGL sama dengan min N. Nah, karena yang berubah di sini adalah medan magnetnya, sedangkan luasnya itu tetap, maka gini bisa kita keluarkan ya. Maka menjadi min N kali A kali delta B per delta T. GGL sama dengan min N A
delta B itu adalah B2 kurang B1 dibagi delta T. Nah, ini adalah persamaan akhirnya. Kemudian tinggal kita substitusi nilai yang diketahui. N-nya tadi adalah 100 lilitan minus 8 min 100 dikali A, luas penampangnya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4 itu kalau jadi desimal 0,04 ya, meter kuadrat. 0,04 dikalikan B2 nya tadi adalah 0 dikurang, nah ini kita ubah juga ya menjadi notasi desimal. 6 bagi 10.000 adalah 0,0006 dibagi delta T nya tadi 0,01. Nah, ini kan min 100 dikali 0,04 dikali min 0,0006 dibagi 0,01. GGL sama dengan, nah ini negatif kali negatif adalah positif ya. Nah, ini bisa kita coret aja karena dia positif. Jangan dicoret, nggak boleh. Maka gini, negatif 100 kali 0,04 dikali 0,006 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 0,24 volt. Maka besar GGL yang dihasilkan adalah 0,24 volt. Di jawabannya 0,24 volt. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1 jumlah lilitan, 2 kecepatan putaran, 3 induksi magnet, 4 hambatan kumparan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi pada generator. GGL induksi pada generator. Nah, pada generator berlaku persamaan sebagai berikut. GGL sama dengan N A B omega sin alfa ya. Nah, besarnya GGL induksi ini bergantung pada satu, jumlah lilitan, 2, kecepatan putaran, atau omega ya, jumlah lilitan itu N. Dan, yang ketiga itu adalah medan magnet. B. Yang keempat adalah luas penampang kumparannya, penampang kumparan. A. Nomor 5.
Bentar, nomor 5 itu adalah yang ini, sudut antara B dan normal bidang. Itu alfanya. Nah, ini yang mempengaruhi besarnya GGL induksi pada generator. Nah, di opsinya yang ada adalah jumlah lilitan, kecepatan putaran, ya, induksi magnet. Nah, untuk hambatan itu tidak berpengaruh ya di sini. Jadi yang berpengaruh adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kumparan dengan induktans dengan 500 lilitan diletakkan dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan fluks magnet dari 0,06 Tesla menjadi 0,09 Tesla dalam waktu 1 detik 1 sekon, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan adalah titik-titik. Nah, ini N-nya, jumlah lilitan adalah 500 lilitan, mengalami perubahan diletakkan dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Nah, ini B1 sama dengan 0,06 Tesla, B2 sama dengan 0,09 Tesla, dalam waktu 1 detik. Delta T sama dengan 1 detik. GGL induksi yang dihasilkan, GGL sama dengan titik-titik. Jawab. GGL sama dengan min N delta flux per delta T. GGL sama dengan, flux itu, delta flux itu adalah delta B kali A. Nah, karena di sini luas penampang yang kita anggap tetap ya, kita anggap konstan, maka delta flux sebanding dengan perubahan medan magnet. Maka di sini delta flux ini bisa kita tulis menjadi delta B per delta T. Min N dikali delta B itu adalah B2 kurangi B1 dibagi delta T. Kita masukkan nilainya, N-nya tadi 500 min B2 nya adalah 0,09 dikurang B1 nya adalah 0,06 dibagi 1. Ini GGL sama dengan min 500 dikali 0,03 ya. GGL sama dengan 15 volt, min 15 volt. Jadi jawabannya adalah E. Tanda min ini boleh ya diabaikan, karena ini hanya menunjukkan di hukum lens lah, di hukum lens ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu generator menghasilkan tegangan GGL induksi sebesar E. Jika generator tersebut kumparannya dirubah sehingga jumlah lilitannya menjadi 2 kali semula dan laju fluksnya menjadi 3 kali semula,
maka besar perbandingan GGL sekarang dan GGL mula-mula adalah titik-titik. Oke, kita langsung saja gunakan perbandingan ya. GGL 1 banding GGL 2 adalah, GGL itu adalah rumusnya adalah N1, GGL 1 itu rumusnya adalah N1 A1 B1 omega 1 sin alfa, N2 A2 B2 omega 2 sin alfa. Nah, di sini dibilang jika generator tersebut kumparannya diubah sehingga jumlah lilitannya menjadi 2 kali semula, maka N2 sama dengan 2 kali semula N1, dan laju fluksnya menjadi 3 kali semula, berarti B2 sama dengan 3 kali B1. Nah, berarti yang berubah di sini adalah N dan B-nya. Berarti karena N dan B-nya yang berubah, maka A dan A omega sin alfa kita anggap konstan ya. Maka kita coret. Ini kita coret karena dianggap sama. Maka persamaannya tinggal N1 B1 N2 B2 sama dengan N1 ya, tulis N1 B1 per N2 2N1 B1 B2 3 kali B1. Nah, ini kita coret nih. GGL 1 banding GGL 2 sama dengan 1 banding 2 kali 3 adalah 6. Nah, karena ditanya setelah sekarang ini maksudnya adalah setelah dirubah, setelah diubah maksudnya. Nah, kita balik perbandingannya ini, maka setelah dirubah dibanding sebelum adalah GGL 2 banding GGL 1. Nah, perbandingannya ini kita balik 6/1. Yang ke atas jadi di bawah, yang di bawah jadi ke atas itu. Maka ini jawabannya adalah 6/1, yaitu A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. 600 lilitan N. Flux magnet yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5, berarti flux 1 9 kali 10 pangkat min 5 Weber atau WB ya, kita singkat WB aja, WB, menjadi flux yang kedua. Setelah berubah dia menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu delta T 0,015 sekon. Besar GGL induksi yang terjadi. GGL sama dengan titik-titik. Jawab. Nah, GGL itu rumusnya min N delta flux per delta T. GGL sama dengan min N delta flux itu adalah flux kedua dikurangi flux yang pertama dibagi delta T. GGL sama dengan, masukkan nilainya, N-nya adalah 600 dikali
flux 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 per delta T nya adalah 0,015. GGL sama dengan min 600 dikali 4 kurang 9 adalah min 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,015. Nah, ini hasilnya adalah, kita pakai kalkulator aja, 5 bagi 10.000 dibagi 0,15 adalah 2. Ini hasilnya 2 volt. Jawabannya adalah A, 2 volt. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Sebuah trafo transformator yang ideal memiliki tegangan primer sebesar 200 volt. Nah, berarti itu adalah VP 200 volt. Jumlah lilitan primer NP 1000. Jumlah lilitan sekunder NS adalah 500. Daya sekunder PS 10 watt. Tentukan besar arus pada lilitan primer, berarti IP yang ditanya. Jawab. Nah, transformator ideal. Nah, ideal itu artinya efisiensinya 100%. Efisiensi sama dengan 100%. Oke, ditanya IP. Nah, kita cari dulu daya primernya. Efisiensi sama dengan 100%. Rumus efisiensi adalah PPS per PP kali 100% sama dengan 100%. Nah, bisa kita coret ini 1 ke 1. Nah, PS nya tadi 10 per PP dikali 1 sama dengan 1. Maka PP daya primernya adalah 10 watt. Nah, kita tahu bahwa rumus PP itu adalah daya primer adalah tegangan primer dikali kuat arus primer. PP nya 10, VP nya adalah 200. IP ditanya. IP sama dengan 10 bagi 200, 0,05 ampere. Jadi kuat arus pada kumparan primernya adalah 0,05 ampere. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah transformator memiliki tegangan primer VP 220 volt. Transformator tersebut menghasilkan tegangan sekunder VS 8 volt dan memiliki efisiensi transformator 80%. Jika kuat arus sekundernya 2 ampere, IS 2 ampere, kuat arus primernya sebesar titik, maka IP yang ditanya. Jawab.
Nah, kita gunakan rumus efisiensi ini ya. Efisiensi sama dengan PS PP kali 100%. Masukkan efisiensinya 80%. Nah, PS itu adalah VS dikali IS. PP adalah VP dikali IP kali 100%. 80% sama dengan VS nya kita masukkan 8, IS nya 2 dibagi VP 220, IP nya ditanya dikali 100%. Nah, ini persennya bisa kita coret. Maka 80 sama dengan 16/220 IP dikali 100. Maka ini tinggal kita kalikan silang ya. Ini sama dengan 16 kali 100 1600. IP ini IP. Maka IP sama dengan 0,09 ampere. Jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah transformator step up mengubah tegangan 50 volt, berarti VP-nya 50 volt, menjadi 220 volt. VS 220 volt. Jika efisiensi transformator efisiensi 75%, ternyata daya yang hilang 75 watt, P hilang sama dengan 75 watt. Kuat arus primer dan sekunder, berarti IP sama dengan titik-titik, IS sama dengan titik-titik. Jawab. Nah, kita kerja dari P hilang ini. P hilang, daya yang hilang itu adalah daya primer dikurang daya sekunder. 75 sama dengan PP min PS. Nah, kita ubah menjadi satu variabel, berarti PP sama dengan 75 plus PS adalah persamaan 1. Nah, selanjutnya kita kerja dari efisiensinya. Efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, berarti di sini kita mencari PS-nya. Efisiensinya tadi 75%. 75% sama dengan PS dibagi PP. PP-nya kita masukkan persamaan 1. 75 plus PS dikali 100%. Kita coret persennya. Maka ini kalikan silang, 75 dikali 75 plus PP sama dengan PS kali 100 adalah 100 PS. Nah, kali 75 itu adalah 5625 ditambah 75 PP sama dengan 100 PS. Ini PS ya ini. PS ya, PS.
Berarti 5625 sama dengan 100 PS dikurang 75 PS. 5625 sama dengan 100 kurang 75 adalah 25 PS. Maka PS adalah 225 watt. Nah, PS-nya dapat. Sekarang kita substitusi ke persamaan 1 untuk mencari PP-nya. PP sama dengan 75 plus PS. 75 ditambah PS-nya tadi 225 sama dengan ini menjadi 300 ya. 300 watt. 300 watt. Nah, baru kita bisa cari IP dan IS. Nah, kita cari dulu IP-nya. Nah, PP itu rumusnya adalah VP dikali IP sama dengan 300. VP-nya tadi 50. IP sama dengan 300 bagi 50 adalah 6 ya, 6 ampere. Selanjutnya kita cari daya arus sekundernya. Berarti PS itu adalah VS dikali IS sama dengan 225. VS nya tadi 220. IS sama dengan 225. IS sama dengan 225 bagi 220. Itu hasilnya 1,03 ampere. Jawabannya oh, ini salah nih. VS nya 200 rata. Berarti ini salah hitung. Berarti ini 200. Sebentar, ini VS nya 200. IS sama dengan 225. 1,125. Ada jawaban ya, barangkali saya ada salah hitung ya. Barangkali saya ada salah hitung ya, mungkin bisa dikoreksi nanti. Oke, kita lanjut dulu ya soal berikutnya. Dalam suatu kumparan mengalir arus listrik 10 ampere. I1 10 ampere. Dalam selang waktu delta T 0,02 sekon, arus listrik itu berubah menjadi 2 ampere. I2 2 ampere, sehingga dalam rangkaian listrik timbul GGL induksi sebesar 40 volt. GGL 40 volt. Induktansi diri dalam rangkaian adalah ditanya L nya ini. Jawab.
Nah, rumus GGL untuk perubahan arus adalah GGL sama dengan min L delta I per delta T. GGL sama dengan min L delta I itu adalah I2 kurangi I1 dibagi delta T. GGL sama dengan kita masukkan nilainya. GGL itu adalah 40 min L, I2 nya tadi 2, I1 nya 10 dibagi delta T nya 0,02. 40 sama dengan ini min 8, ini kan min 8 ya, ini hasilnya min 8. Min 8 kali min L adalah 8L sama per 0,02. Maka 8L sama dengan 0,8, maka L nya adalah 0,1 Henry ya. Satuannya Henry, induktansi diri itu. Berarti jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Arus listrik mengalir dalam suatu induktor sebesar 60 ampere. Induktor I1 60 ampere berubah menjadi 0, I2 0 dalam waktu 3 detik, delta T 3 sekon. Ternyata pada kumparan timbul GGL induksi diri sebesar 50 volt. GGL nya 50 volt. Induktansi diri kumparan L, masih ditanya L. Jawab. Oke, saya langsung aja ya. Berarti ini GGL sama dengan min L I2 dikurang I1 dibagi delta T. GGL nya adalah 50 min L, I2 nya 0, I1 nya 60 min 60 dibagi 3. Karena 50 sama dengan 0 kurang 60 adalah min 60. Min 60 kali min L adalah 60L bagi 3. Maka 50 sama dengan 20L, maka L nya adalah 50 bagi 20 adalah 2,5 Henry. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sutas kawat bergerak dalam medan magnet. Sebuah kawat sepanjang 50 cm bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon tegak lurus terhadap arah medan magnet. Jika besar induksi magnetik 5 kali 10 pangkat min 2 Tesla, GGL induksinya adalah titik-titik. Nah, di sini L sama dengan 50 cm 0,5 meter bergerak dengan kecepatan V 40 meter per detik meter per sekon tegak lurus. Nah, tegak lurus ini artinya alfanya 90 derajat. Besar induksi magnetik B adalah 5 kali 10 pangkat min 2 Tesla. GGL sama dengan, jawab. Nah, rumus untuk GGL induksi jika ada kawat yang bergerak dalam medan magnet adalah GGL sama dengan B L V sin alfa. GGL sama dengan B 5 kali 10 pangkat min 2 itu adalah 0,05 Tesla. 0,05 dikali L nya adalah 0,5 dikali V nya 40 dikali sin 90. Nah, sin 90 ini adalah
GGL sama dengan berarti 0,05 dikali 0,5 kali 40. 1 volt. Jadi jawabannya adalah D, 1 volt. Oke, soal selanjutnya. Suatu rangkaian QRST terletak dalam zona medan magnet dengan kuat medan magnet sebesar 0,5 Weber per meter kuadrat. Berarti B sama dengan 0,5 Weber per meter kuadrat. Nah, Weber per meter kuadrat itu adalah sama dengan Tesla ya, biar gak bingung nanti. Weber per meter kuadrat itu adalah nama lain dari Tesla, satuan Tesla. Arahnya masuk bidang kertas, medan magnetnya masuk bidang. Pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB dengan lebar L 50 cm, 0,5 meter, digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. V 4 meter per sekon. Maka gaya gerak listrik dan arahnya berarti GGL sama dengan titik-titik arah jawab. Nah, rumusnya adalah BLV. B-nya tadi 0,5 kali 0,5 kali 4. GGL-nya berarti ini 1 volt ya. 1 volt. Nah, untuk arahnya kita gunakan peda tangan kanan. Nah, arahkan 4 jari kalian masuk bidang kertas. Kemudian arahkan ibu jari searah dengan V. Maka arah telapak tangan adalah dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ya, atau dari B ke A. Nah, itu adalah arahnya, maka dari B ke A. Jawabannya adalah B. Oke, soal terakhir. Sebuah kumparan dengan luas penampang 100 cm persegi. Kumparan luas penampang A 100 cm persegi. Berarti itu adalah 10 pangkat min 2 meter kuadrat dengan hambatan 4 ohm R 4 ohm dan jumlah lilitan 400 N. Arahnya sejajar, berarti alfanya 0 ya, alfanya 0. Besarnya induksi magnetik berubah-ubah menurut persamaan B sama dengan 10 pangkat min 4 sin 200T satuan dalam SI, berarti ini satuannya Tesla. Maka besar arus induksi, kuat arus induksi yang di induksi maksimum Imax. Jawab. Nah, kita gunakan rumus ini ya. GGL sama dengan min N A dB per dt. Nah, kita cari dulu dB per dt nya. dB per dt sama dengan D
dt, masukkan fungsi medan magnetnya 10⁻⁴ dikali 10⁻⁴ sin 200t, maka dB per dt sama dengan, ini cara menurunkan trigonometri adalah dikali 200, turunan sin adalah cos 200t. Nah, ini adalah turunannya. Nah, dB sama dengan dB per dt sama dengan 10⁻⁴ dikali 200 itu adalah 0,02 cos 200t. Nah, kita substitusi ke sini lagi. GGL sama dengan min N A 0,02 cos 200t. Nah, maka GGL maksimumnya adalah min N kali A. Nah, untuk mencapai GGL maksimum maka nilai cos ini juga harus maksimum. Nah, cos yang nilainya maksimum adalah 1 ya. Maka cos 200t ini haruslah bernilai 1. 0,02 dikali 1. GGL maksimum adalah min 0,02 NA. GGL maksimum sama dengan min 0,02, masukkan N jumlah lilitan 400, masukkan jumlah luas penampangnya adalah 10⁻⁴, itu adalah 10⁻⁴ itu 0,01. GGL maksimum sama dengan, kita kalikan 0,02 kali 400 kali 0,01, 0,08 volt. Nah, di sini opsinya miliampere, maka kita jadikan juga ini milivolt ya. Sama dengan, nah ini tanda minusnya boleh kita hilangkan ya, nggak apa-apa. Maka ini menjadi 80 milivolt. Nah, rumus GGL adalah I kali R ya, berdasarkan hukum Ohm ini. 80 sama dengan I dikali R nya tadi hambatan 4 ohm, maka I sama dengan 20 miliampere. Jadi jawabannya B. Oke, sekian video pembahasan latihan soal GGL induksi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.